Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurma Izzati MVD dan teman-teman kelas Matematika 4A yang kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat Nabi serta umatnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konsep jarak dalam bangun ruang. Dengan anggota kelompok yang berjumlah 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nur Aindah sebagai moderator. Yang kedua ada Robiatul Aldavia. Yang ketiga ada Hanita Arkasih. Dan yang keempat ada Christina Vina. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri yang pertama untuk memaparkan materinya. Di sini kami akan membahas tentang konsep jarak garis dan garis, jarak garis dan bidang, dan jarak bidang dan bidang. Untuk materi yang pertama, ada konsep jarak garis dan garis. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai jarak garis dan garis. Jarak garis dan garis bisa disebut juga dengan jarak antara dua garis. Jarak antara dua garis ini adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara garis pertama dan garis kedua, di mana ruas garis tersebut tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Cara yang harus dilakukan adalah mengambil sebuah titik yang merupakan bagian dari garis pertama. Kemudian, proyeksikan titik tersebut pada garis kedua. Sekarang, dua titik tersebut terhubung oleh sebuah garis yang tegak lurus. Garis inilah yang menyatakan jarak garis dan garis. Jarak dua garis pada dimensi 3 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jarak dua garis yang sejajar, jarak antara dua garis yang bersilangan tegak lurus, dan jarak antara dua garis yang bersilangan namun tidak tegak lurus. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai jarak dua garis pada dimensi 3 ini. Yang pertama yaitu jarak garis dan garis sejajar. Jarak dua garis sejajar adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik pada salah satu garis sejajar dan tegak lurus garis sejajar lainnya. Perhatikan gambar 1.1 garis G sejajar garis L. Dari gambar tersebut, kita dapatkan langkah-langkah menentukan jarak kedua garis G dan garis L, yaitu yang pertama, buatlah bidang W yang tegak lurus terhadap kedua garis. Yang kedua, buatlah garis yang memotong tegak lurus terhadap garis G dan garis L. Dimisalkan, titik potong itu berturut-turut adalah titik P dan Q. Yang ketiga, panjang ruas garis PQ ditetapkan sebagai jarak antara garis G dan garis L yang sejajar. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sebuah balok ABCD EFGH dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 3 cm. Tentukan jarak antara garis AB dengan garis GH. Maka dapat diselesaikan, kita buat terlebih dahulu balok ABCD
dan EFGH. Setelah itu, kita tentukan titik antara garis AB dan garis GH. Pada garis AB, kita dapat titik P. Dan pada garis GH, kita dapat titik R. Lalu, kita buat dan kita hubungkan, didapatkan segitiga PQR dengan PQ 6 cm dan tinggi QR adalah 3 cm. Maka jarak garis AB dengan garis PR adalah PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Maka didapat PQ adalah 6. Maka 6 kuadrat ditambah dan QR adalah 3. Jadinya 3 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Maka didapat akar 45. Akar dari 45 adalah 3 akar 5. Maka jarak garis AB ke garis GH adalah 3 akar 5. Selanjutnya adalah jarak garis dan garis bersilangan. Apa itu jarak garis dan garis bersilangan? Dua garis dikatakan saling bersilang jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Dua buah garis yang saling bersilang memiliki dua kondisi. Yang pertama adalah saling tegak lurus dan yang kedua adalah tidak saling tegak lurus. Secara umum, dapat ditentukan langkah-langkah menentukan jarak antara dua buah garis yang saling bersilangan tegak lurus. Langkah-langkah menentukan jarak antara garis G dan K adalah: yang pertama, buat bidang W melalui garis L dan tegak lurus terhadap garis K. Yang kedua, jika kita misalkan garis K memotong bidang W di titik K. Yang ketiga, hubungkan titik K dengan titik M dan menjadi jarak antara garis K dan L adalah ruas garis KM. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak AB dan CF. Langkah pertama yaitu kita buat dulu kubusnya, kubus ABCD dan EFGH. Garis AB dan CF bersilangan tegak lurus. Kita pilih bidang melalui CF dan tegak lurus AB, yaitu bidang BCGF yang memotong AB di B. Sehingga jarak AB ke CF sama saja dengan jarak titik B ke CF. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping ini. Lalu, dari gambar, jarak B ke CF sama dengan setengah dari diagonal BG. Sehingga jarak B ke CF adalah setengah BG sama dengan setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi, jarak AB dan CF adalah 3 akar 2 cm. Selanjutnya adalah jarak antara dua garis yang bersilangan tidak tegak lurus. Langkah-langkah dalam menentukan jarak dua buah garis yang bersilangan tidak tegak lurus yaitu: yang pertama, membuat atau menentukan bidang yang melalui salah satu garis yang pertama dan sejajar dengan garis yang kedua. Yang kedua, memilih sembarang titik pada garis yang sejajar pada bidang tersebut. Dalam hal ini, garis kedua. Yang ketiga, membuat proyeksi dari titik pada garis kedua tersebut ke bidang yang melalui garis pertama. Dan yang keempat, proyeksi tersebut merupakan jarak antara dua buah garis bersilangan yang tidak tegak lurus. Kita perhatikan contoh berikut ini. Pada kubus ABCD EFGH yang memiliki panjang rusuk 6 cm, tentukanlah jarak CH dan BD. Maka dapat diselesaikan
dari kubus ABCD EFGH, garis CH dan BD bersilangan tidak tegak lurus. Kita buat bidang melalui CH dan sejajar BD, yaitu bidang CFH. Sehingga jarak yang kita hitung sama saja dengan jarak garis BD ke bidang CFH. Untuk memudahkan, kita pilih titik P di tengah-tengah BD, sehingga jaraknya sama dengan jarak P ke bidang CFH. Kita buat bidang melalui titik P dan tegak lurus bidang CFH, yaitu bidang ACGE, yang berpotongan dengan bidang CFH di garis CM. Sehingga jaraknya sekarang sama dengan jarak P ke garis CM, yaitu panjang PQ. Selanjutnya, untuk memudahkan menghitung jarak P ke CM, kita hubungkan titik P ke M dan ke C, sehingga terbentuk segitiga CPM yang siku-siku di P. Perhatikan segitiga CGM. CM sama dengan akar GC kuadrat ditambah GM kuadrat. Maka didapat 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 6. Panjang PC sama dengan setengah AC, sama dengan 3 akar 2, dan PM sama dengan 6. Lalu, perhatikan segitiga CPM dengan konsep luas segitiga CGM. 1/2 dikali PC dikali PM sama dengan 1/2 dikali CM dikali PQ. PC dikali PM sama dengan CM dikali PQ. PC adalah 3 akar 2 dan PM ialah 6. Sama dengan CM-nya adalah 3 akar 6 dikali PQ. Lalu kita sederhanakan, maka didapat 6 sama dengan akar 3 PQ. Maka PQ sama dengan 6 per akar 3, atau sama dengan 2 akar 3. Jadi, jarak CH dan BD adalah 2 akar 3 cm. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang konsep jarak garis dan bidang. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai jarak garis dan bidang. Jarak antara garis dan bidang ini merupakan jarak antara garis dengan garis proyeksinya pada bidang. Nah, prinsip cara mencari jarak garis ke bidang ini hampir sama dengan mencari jarak garis ke garis. Bedanya, proyeksi pada jarak garis ke garis dilakukan antara garis ke garis, sedangkan proyeksi garis ke bidang dilakukan antara garis ke bidang. Nah, teman-teman, jika terdapat suatu garis dan suatu bidang, maka kemungkinan yang dapat terjadi itu ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar pada bidang. Dan yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Yang pertama adalah pembahasan mengenai garis terletak pada bidang. Bisa teman-teman perhatikan gambar tersebut. Garis G terletak pada bidang alfa. Jika setidaknya terdapat 2 titik pada garis G yang terletak pada bidang alfa. Nah, jadi garis bisa dikatakan terletak pada bidang ini jika setidaknya terdapat 2 titik pada garis G yang terletak pada bidang alfa. Jika terdapatnya hanya 1 titik, itu disebutnya titik pada bidang. Yang kedua adalah garis sejajar pada bidang. Bisa teman-teman perhatikan lagi gambarnya. Jika garis H sejajar bidang alfa, maka alfa memuat tepat sebuah garis yang sejajar dengan garis H. Garis sejajar dengan bidang. Karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu, atau tidak memiliki satupun persekutuan. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman menarik garis H ini lebih panjang, maka tidak akan menemukan titik persekutuan. Dengan ini dinamakan garis sejajar pada bidang. Yang ketiga adalah garis memotong atau menembus bidang. Bisa teman-teman perhatikan,
Nah, di gambar ini, garis J menembus bidang alfa. Jika garis J tidak terletak pada bidang alfa dan garis J tidak sejajar bidang alfa. Garis J dan bidang alfa memiliki tepat satu titik persekutuan yang disebut titik tembus atau titik potong. Jadi garis memotong atau menembus pada bidang ini tidak sejajar dan tidak juga terletak pada bidang. Tetapi garis tersebut memotong atau menembus pada bidang sehingga memiliki satu titik persekutuan yang disebut dengan titik tembus atau titik potong. Jarak antara garis G dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis L yang menghubungkan garis G dengan bidang alfa. Ruas garis L tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Bisa kita lihat pada gambar, di sini garis G sejajar dengan bidang alfa. Maka, untuk menentukan jarak garis G terhadap bidang alfa dapat diwakili oleh sebuah titik pada garis tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk menentukan jarak antara garis G ke bidang alfa. Yang pertama, ambil satu titik sembarang pada garis G, misalnya titik A. Kemudian, tarik garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa, sehingga diperoleh titik A aksen. Selanjutnya, panjang ruas garis AA aksen adalah jarak garis G ke bidang alfa. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami mengenai jarak garis dan bidang ini, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak garis AE ke bidang BDHF. Penyelesaiannya, di sini sudah tersedia kubus ABCD EFGH. Jarak AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. AP tegak lurus AE dan AP tegak lurus BDHF. Ini seperti langkah yang sudah disebutkan sebelumnya ya, bahwa kita mengambil satu titik sembarang pada garis, kemudian kita tarik garis tegak lurus dari titik A ke bidang BDHF. AP sama dengan 1/2 dikali AC, sama dengan 1/2 dikali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa jarak AE ke bidang BDHF adalah 4 akar 2 cm. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang jarak bidang dan bidang. Jarak bidang dan bidang. Jarak antara dua bidang atau jarak bidang ke bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Untuk mengukur jarak dua bidang, pilih sembarang titik pada salah satu bidang, kemudian ditarik garis lurus dari titik yang telah ditentukan ke bidang yang lainnya, sehingga garis yang terbentuk tegak lurus terhadap kedua bidangnya. Nah, seperti pada gambar yang tertera di depan layar kalian. Di sana sudah terpampang jelas gambar jarak antara bidang B dan A. Lebih jelasnya, kita masuk ke contohnya aja yuk. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 2A cm. Tentukan jarak antara AFH dan DBG-nya. Penyelesaiannya, jarak bidang AFH dan bidang DBG adalah garis PQ. Nah, terlebih dahulu kita cari dulu AS-nya, di mana menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AS sama dengan akar dari ES kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, ES kuadratnya ini bernilai A akar 2 kuadrat ditambah AE kuadratnya itu bernilai 2A kuadrat. Jadi akar dari A akar 2 kuadrat ditambah 2A kuadrat adalah A akar 6. Kemudian kita mencari dulu segitiga EPA-nya, di mana EP-nya itu sama dengan EA sin A. Menghasilkan 2 kali
EN per AN. Setelah dihitung-hitung, kemudian menghasilkan 2A per 3 akar 3. Nah, jadi kita udah nyimpen angka AS-nya itu A akar 6 dan segitiga EPA-nya itu 2A per 3 akar 3. Kemudian kita mencari segitiga GQC-nya, di mana CQ-nya itu sama dengan CG sin G, menghasilkan 2 kali BC per BG. Dengan melakukan perhitungan, menghasilkan 2A per 3 akar 3. Karena CE-nya itu sama dengan EP plus PQ plus QC, maka PQ-nya itu sama dengan CE dikurangi EP dikurangi QC. CE adalah diagonal ruang, maka CE-nya adalah 2A per 2 akar 3. Di mana kita harus menghitung PQ-nya, yaitu seperti di awal, kalau jarak bidang AFH dan bidang BDG adalah garis PQ, maka PQ-nya adalah sama dengan 2A akar 3 dikurangi 2A per 3 akar 3 dikurangi 2A per 3 akar 3, menghasilkan 2A akar 3 per 3, sehingga jarak bidang AFH dan DBG adalah 2A akar 3 per 3 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mengenai pengaplikasian pada aplikasi GeoGebra. Untuk langkah yang pertama, buka aplikasi GeoGebra-nya, kemudian buat lembaran kerja baru di GeoGebra. Buat 2 buah titik, misalnya ya titik A dan titik B, dengan masing-masing koordinat A sama dengan 2,2 dan B 7,2. Nah, ketikkan pada kolom input bar koordinat titik A dan titik B-nya. Untuk langkah ketiga yaitu putar titik A dan titik B berdasarkan derajat yang sama. Nah, untuk caranya, pilih ikon rotate pada toolbar, kemudian klik titik B, lalu klik titik A, maka akan muncul jendela rotate around, lalu ketikkan besar sudutnya yaitu 45 derajat, lalu klik OK. Nah, pada hal ini titik B yang dirotasikan, sedangkan titik A sebagai pusat rotasi. Ya, yang ketinggalan ketika jendela rotate around muncul, maka di bawahnya tuh ada pilihan counter clockwise dan clockwise. Nah, untuk counter clockwise itu arah rotasi yang berlawanan arah jarum jam, sedangkan kalau clockwise yaitu arah rotasi searah jarum jam. Untuk langkah yang keempat yaitu buatlah slider dengan satuan derajat dengan menggunakan ikon slider dengan nama R dan pilih satuan angle dengan instrumen 10 derajat. Nah, kalian juga bisa mengubah warna dan tata letak slider itu sendiri. Nah, untuk langkah yang kelima, buatlah titik yang berbeda di antara titik A dan titik B. Nah, dengan menggunakan input bar, kalian ketik dalam inputnya tuh ketik midpoint dalam kurung A, B. Maka akan muncul titik C. Untuk langkah yang keenam, kalian rotasikan titik A sebesar satuan derajat R menggunakan slider dengan titik C. Nah, untuk caranya kalian ketik di input bar, ketiknya rotate dalam kurung A besar, R kecil, C besar. Maka akan muncul titik A aksen. Untuk langkah ketujuh, kalian sembunyikan titik C-nya dengan cara
klik kanan pada titik celau, klik show object. Untuk langkah yang ke-8, buatlah ruas garis AB. Nah, untuk caranya, arahkan kursor ke ikon toolbar segmen, kemudian klik titik A dan klik titik B, maka akan muncul ruas garis. Nah, untuk langkah ke-9, ada cara lain untuk membuat segmen, yaitu menggunakan input bar. Buat ruas garis A aksen dan B aksen dengan menggunakan input bar. Lalu ketik segmen dalam kurung A aksen, B aksen, maka akan muncul ruas garis G. Nah, untuk langkah ke-10, kalian akan membuat garis yang sejajar dengan garis G melalui titik B atau A. Untuk caranya, ketikkan pada perintah pada input bar, lalu ketik linear dalam kurung B, G. Atau kalian mau dengan titik A, ketik linear dalam kurung A, G. Untuk langkah yang ke-11, buatlah titik yang berada di garis F yang merupakan ruas garis AB. Untuk caranya, membuat titik pada garis F adalah ketik poin dalam kurung F, maka akan muncul titik D. Coba kalian geser titik D yang selalu berada di garis F. Untuk langkah ke-12, kalian akan dibuat garis tegak lurus terhadap garis F melalui titik D. Nah, untuk caranya, ketikkan perintah di input bar, ketik ya perpendicular line dalam kurung D besar, F, maka akan muncul garis C. Nah, untuk langkah yang ke-13, kalian buatlah checkbox untuk menyembunyikan semua objek yang sudah dibuat. Nah, untuk caranya membuat checkbox, yaitu pilih ikon checkbox di toolbar dan select semua objek, yaitu yang 12 objek yang harus dipilih, lalu klik apply, maka muncul kotak klik di GeoGebra. Untuk langkah ke-14, arahkan kursor ke menu View, lalu klik 3D grafis. Nah, yang langkah ke-15, pada kolom input bar ketikkan perintah P sama dengan X tambah Y sama dengan Z, lalu enter. Maaf, ada yang kelewat. P.2 sama dengan X tambah Y sama dengan Z, lalu enter. Lalu kalian perhatikan GeoGebra pada tampilan 3D akan muncul suatu bidang berwarna biru. Untuk langkah ke-16, kalian klik lembar kerja grafis, lalu ketikkan perintah pada kolom input bar, yaitu Y sama dengan min X. Jika kalian perhatikan ya, garis Y sama dengan min X ini terletak pada bidang. Untuk ke-17, klik pada checkbox, maka akan tampil garis yang menembus suatu bidang, yaitu garis I dan Z. Kalian lihat pada tampilan 3D grafis. Untuk langkah ke-18, buat titik E yang akan di 3D grafis sehingga diperlukan titik koordinat X, Y, Z pada kolom input bar. Pada kolom input bar kalian ketik E sama dengan dalam kurung min 2,0,0. Untuk langkah ke-19, buat titik F yang akan di 3D grafiskan sehingga
diperlukan 3 koordinat, yaitu X, Y, Z. Pada kolom input bar ketik F sama dengan dalam kurung 0,0,2. Untuk langkah yang terakhir, buatlah garis yang EF dengan menggunakan input bar. Kalian ketikkan perintah, yaitu line dalam kurung E, F. Biasanya akan muncul garis K. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak dari kita banyak kekurangan, dan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah isi pembicaraannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.